kembali lagi di channelnya Rapikom. Yang pertama kali jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tips mempersiapkan presentasi sidang prakerin yang baik dan benar. Tips mempersiapkan prakerin: setelah kita menyelesaikan prakerin dan membuat laporan, tentunya kita sebagai siswa SMK akan menghadapi sidang laporan hasil prakerin. Detik-detik menjelang sidang prakerin adalah saat mendebarkan. Memang tidak perlu dikhawatirkan, karena dikhawatirkan yang perlu kita presentasikan adalah hasil dari apa yang kita kerjakan selama prakerin. Namun begitu besar kemungkinan saat kita mempresentasikan laporan tersebut malah ngeblank sehingga lupa apa yang kita jelaskan di depan guru, pengunci, karena rasa gugup. Berdasarkan pengalaman SMK, saya lulus di SMK tahun 2016 kemarin. Sebaiknya Anda mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari sebelum melaksanakan sidang. Karena jika kita terlalu paranoid atau takut yang berlebihan sehingga rasanya belum puas, tidak berlatih setiap hari agar sempurna pada malam hari. Sebenarnya sangat simpel, yang penting kita memahami apa yang kita kerjakan pada saat prakerin itu. Jadi kita mudah menjelaskannya jika kita sudah paham. Karena alasan itulah dalam artikel ini saya akan berbagi tips bagaimana menampilkan presentasi sidang prakerin dengan baik dan benar, sekaligus meyakinkan. Tips ini khususkan buat teman-teman siswa, namun begitu bagi Anda yang bukan siswa, semoga bisa menjadi tambahan pengalaman baru buat Anda. Saya membagi tips menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap membawakan, dan tahap tanya jawab. Nah, di sini tahap persiapan. 1. Kuasailah materi prakerin dengan baik. Apa yang akan disampaikan dalam presentasi prakerin adalah hasil penelitian yang sudah dilakukan selama berbulan-bulan. Apapun jenis penelitian prakerin Anda, mulai prakerin akuntansi, prakerin manajemen, sampai prakerin teknik informatika. Jika penelitian tersebut dilakukan melalui proses yang benar dan sungguh-sungguh, maka menguasai materi presentasi prakerin tersebut akan menjadi jauh lebih mudah. Namun, masalahnya tidak semua siswa melakukan proses penelitian dengan baik. Mereka tidak mengikuti prosesnya yang benar, mereka tidak mempelajarinya, bahkan tidak sedikit siswa yang prakerinnya dikerjain orang lain tanpa mereka tahu kerangka berpikir dan prakerin tersebut. Ahli hasil merupakan bingung saat sedang prakerin sudah mulai dekat, sudah takut dan tidak siap merasa tidak menguasai materi prakerin, yang akhirnya membuat mereka stres. Cara terbaik yang bisa Anda lakukan adalah dengan bersungguh-sungguh mengerjakan prakerin, mulai dari mengajukan judul, membuat proposal prakerin, memperdalam kajian teori, melakukan penelitian, menulis hasil penelitian, melakukan bimbingan. Nah, di sini ada melakukan bimbingan, melakukan revisi, dan mempelajarinya. Semua itu adalah modal utama Anda dalam presentasi prakerin. Percayalah, dengan melakukan semua hal tersebut, Anda akan menguasai materi dengan baik, dan Anda akan jauh lebih siap. Bahkan jauh-jauh hari sebelum sidang prakerin itu tiba, mungkin Anda bertanya, kenapa persiapan harus dimulai dari pengajuan judul? Jawabannya sudah sederhana, karena membuat judul adalah langkah awal dalam menyusun prakerin. Dan untuk membuat judul diperlakukan sebuah alasan. Alasan inilah yang menjadi kerangka berpikir awal kenapa judul yang dipilih layak untuk dilajukan. 2. Siapkan mental. Saat sidang prakerin sudah mulai dekat, rasa cemas biasanya tetap muncul. Ini adalah hal yang wajar untuk mengatasinya. Katakan pada diri Anda sendiri bahwa Anda sudah siap. Sedangkan prakerin negatif, dan dalam diri Anda yakinkan diri Anda bahwa Anda sudah menguasai materi yang Anda miliki dengan baik. Selain itu, perbanyaklah berdoa, karena doa akan membuat Anda jauh lebih tenang dan optimis dalam menjalani apa yang sudah Anda tugaskan. Dan Anda juga harus bertanggung jawab. Anda sebagai siswa, ini bukanlah saran yang klise atau teoritis.
belakang saya pernah melakukan dan meyakinkan semua siswa yang sukses dalam sidang prakerin juga melakukannya. 3. Analisis guru. Siapa guru penguji Anda? Kenali siapa guru penguji Anda. Perlu Anda ingat saat presentasi dalam sidang prakerin, Anda tampilkan di hadapan dewan penguji yang terdiri dari beberapa guru penguji. Jadi mengenali siapa-siapa guru penguji Anda adalah salah satu hal penting yang tidak bisa Anda lewatkan. Dengan mengenali masing-masing guru penguji Anda, bagaimana karakternya, bagaimana cara bertanyanya, dan sebagaimana akan membuat Anda jauh lebih baik tenang saat sidang berlangsung. Bagaimana mengenali mereka? Caranya sederhana, silahkan Anda hubungi kakak kelas atau siapa saja yang Anda kenal yang pernah melakukan sidang prakerin sebelumnya. Tanyakan bagaimana biasanya guru-guru penguji tersebut memberikan pertanyaan, bagaimana biasanya mereka mengkritis, dan lain sebagainya. Selain itu, Anda juga bisa menghadiri beberapa sidang prakerin lain. Lakukanlah pengamatan selama sidang berlangsung dan catat poin-poin penting yang Anda lihat. Lakukan ini dengan baik karena mengenali audiens ini akan menjadi modal berharga bagi diri Anda saat tampil melakukan presentasi prakerin nantinya. 4. Susunlah slide presentasi prakerin dengan baik. Menyusun slide presentasi itu untuk sidang prakerin bisa dibilang tidak mudah. Dibutuhkan sebuah pemikiran dan kerja keras untuk memilih konten yang harus ditampilkan dalam setiap slide, grafik, gambar, serta struktur presentasi yang akan Anda sampaikan. Dalam membuat slide presentasi untuk sidang prakerin, kita harus mengedepankan abstrak kesederhanaan dalam kejelasan. Sederhana maksudnya setiap kalimat yang Anda tampilkan Anda harus singkat dan mudah dipahami. Sedangkan kejelasannya maksudnya penggunaan latar belakang, warna, jenis font, dan ukuran font harus mudah dibaca. Ingat, presentasi prakerin ini tidak lama, maksimal 20 menit. Bahkan tidak jarang waktu yang diberikan kurang dari itu, bisa 10 menit atau 15 menit. Untuk itu, buatlah slide presentasi prakerin sesuai dengan kebutuhan yang Anda pentingkan. Tersebut harus membuat latar belakang, masalah rumusan, masalah tujuan, penelitian, hipotesis, atau jika penggunaannya hipotesis, metode penelitian, harus penelitian. Kalau ada data-data angka ditampilkan dengan tabel atau grafik, kesimpulan dan rekomendasi. 5. Lakukan latihan presentasi prakerin dengan baik. Berlatihlah adalah cara terbaik untuk membuat presentasi prakerin berjalan dengan baik. Dengan latihan, Anda akan lebih percaya diri, mampu menyesuaikan apa yang Anda sampaikan dengan waktu yang ada, serta menemukan cara terbaik untuk menyampaikan presentasi. Berlatihlah sendiri di depan cermin, di depan teman-teman, divisualisasikan kesuksesan Anda. Jika sampai tahap ini Anda bisa melakukannya dengan baik, maka peluang Anda untuk sukses dalam presentasi prakerin makin terbuka lebar. Tahap membawakan dalam tahap ini, kita akan belajar tentang bagaimana membuka presentasi, memaparkan isi, dan menutup presentasi. Sekian dari yang saya sampaikan, dan buat teman-teman semoga membantu. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.